Sini, kumpul bareng gue. Kita bakal bahas awal mula cerita gila di malam bersalju ini. Di tengah keramaian, satu keluarga jalan bareng sambil si anak bilang, ini hari terbaiknya. Tapi tiba-tiba mereka berhenti karena ada cowok jangkung misterius menghalangi jalan. Gadis kecil itu mendongak takjub, lihat tinggi si cowok, dan nyeletuk kalau dia gede banget. MC kita cuma bisa ngedamel dalam hati karena selalu harus minggir, hindarin orang lain. Lalu dia sadar, di antara lautan manusia itu cuma dia doang yang sendirian. Akhirnya cowok muda ini lanjutin langkah sepinya menuju pintu masuk kereta bawah tanah. Langkahnya terhenti sejenak dan tatapannya terkunci pada sesuatu di depan sana. Matanya menyipit saat lihat sosok duduk di tanah yang dingin. Dia baru sadar ternyata bukan cuma dia aja yang kesepian di jalanan itu. Seorang pria pakai kostum Sinterklas lagi minta bantuan lewat papan tulis yang menyuruh orang bikin permohonan. MC kita langsung ingat kalau hari ini malam Natal. Hari yang sama saat orang tuanya meninggal. Merasa tersentuh sama kenangan sedih itu, cowok ini mutusin buat buka dompet dan ngambil sedikit uang. Dia nyamperin si kakek dan ngasih duit tunai beserta camilan yang dia bawa. Cowok muda ini lalu naruh makanan dan uang di atas papan. Di luar dugaan, kakek berjanggut putih itu menahan pergelangan tangannya dengan sangat kuat sambil mengucapkan terima kasih. Si kakek ngotot mau balas budi dan nyuruh MC kita buat ngucapin satu permohonan ke dia. Cowok muda ini kebingungan, mikir nih, orang tua udah gila, dan minta dia buat lepasin tangannya. Pusatkan perhatian kalian ke sini. Tenaga kakek kostum ini beneran nggak ngotak. Dia nggak bisa lepas saat si Sinterklas bilang turun buat ngabulin permohonan orang baik. Sinterklas itu terus memohon agar dia ngucapin keinginan supaya si kakek bisa pulang ke desanya. Mulai capek sama situasi absurd ini, MC nanya, apa dia bakal dilepasin kalau udah ngomong? Tepat saat itu, cowok ini teringat masa lalunya yang kelam dan mulai ngucapin keinginan aslinya. Awalnya dia bilang mau menang lotre. Tapi kakek itu tahu kalau itu bukan permohonan jujurnya. Cowok itu mikir sejenak tentang apa yang paling dia mau. Hasrat terbesarnya adalah punya keluarga yang gak bakal ninggalin dia sendirian. Sambil tersenyum, dia akhirnya ngaku pengen punya istri manis dan anak perempuan yang super gemas. Pria berjanggut itu merasakan ketulusannya dan sadar kalau cowok muda ini udah hidup sangat kesepian. Mendengar itu, kakek ini merasa beruntung nemuin orang yang senasib. Matanya memerah dan dia janji bakal nyariin istri yang tulus serta anak yang bakal menghormatinya. MC, kita kaget banget dengar Sinterklas mendoakan kehidupan yang bahagia dan penuh sukacita untuknya. Akhirnya dia bisa melepaskan diri dan langsung kabur sambil ngatain kakek baik hati itu gila. Pria itu teriak bakal pakai seluruh kekuatannya didukung Sinterklas lain. Adegan berubah, MC kita jatuh di dalam kereta sambil mikir semua itu cuma halusinasi. Meski begitu, dia masih heran kenapa repot-repot cerita soal keinginannya ke orang asing. Sambil ngeliatin poster keluarga bahagia, dia ngaku lakuin itu karena dia juga pengen ngerasain bahagia. Dia memejamkan mata dan berharap punya kebahagiaan kayak orang lain. Tiba-tiba, cowok ini nyium aroma aneh dan ngerasain hawa dingin yang menusuk. Kalian pasti kaget lihat ini. Dia terbangun mengaduh tanpa baju di tempat antah berantah. Matanya terbuka dan dia langsung panik melihat sekelilingnya. Pandangannya masih agak buram, tapi dia sadar lagi ada di gerobak yang berjalan. Dia baru ngeh kalau lagi dikurung dalam kandang dan bingung ada di mana. Melihat sekeliling, dia nemuin orang-orang di rantai dan mikir lagi, balik ke abad pertengahan. Tiba-tiba suara langkah kaki di luar sel mengalihkan perhatiannya. Ada dua penjaga lagi ngobrol pakai bahasa asing, dan cowok muda ini sama sekali nggak paham. Suasana abad pertengahan dan bahasa aneh ini bikin dia benar-benar pusing sama situasinya. Akhirnya dia nyimpulin, mau ini mimpi atau kenyataan, dia udah pindah dunia. Cowok itu sadar ada tahanan pingsan dan mikir yang hidup harus bertahan. Dia mendekati pria itu sambil minta maaf dan mutusin buat ngambil bajunya buat dipakai. Berkat pakaian tahanan lain itu, sekarang MC kita punya sesuatu buat nutupin badannya. Suara Sinterklas tadi tiba-tiba bergema di kepalanya, berjanji mengabulkan keinginannya. Cowok ini ngebatin apa ini kebahagiaan yang dijanjikan, dan sangat berharap bisa segera bangun. Begitulah beberapa hari berlalu dengan dia yang masih terjebak di gerobak menuju suatu tempat.
Selama waktu itu, dia akhirnya tahu kalau semua orang di gerobak ini adalah tawanan. Pria ini juga paham kenapa para tentara itu menyeret mereka. Rupanya, tujuan perjalanan ini adalah ngebawa mereka semua buat dijual jadi pekerja. Saat tiba di sebuah desa, seorang pria yang mirip bos datang buat milih tahanan terbaik. Menerima nasib barunya ini emang melukai harga dirinya, tapi juga ngasih sedikit harapan. Menurut kalian, dia bakal kepilih nggak? Ini peluang emas buat kabur, dan dengan fisik bugar, dia yakin banget bakal dipilih. Sini, ngumpul temenin gue bahas cowok ini. Itu harapan pertamanya sejak nyasar ke dunia aneh ini, tapi langsung hancur berkeping-keping karena nggak ada yang mau beli dia setelah lewat banyak desa. Kereta kuda itu pun lanjut jalan ngelewatin hutan dan gunung yang jauh banget. Dia cuma bisa pasrah kejebak di kandang kayu dengan rasa putus asa. Dia nyungsep di lantai. Cowok ini mikir, apa gunanya bertahan hidup kalau cuma buat disiksa terus? Tiba-tiba dia keinget pesan ibunya dulu yang nyuruh dia buat selalu kerja keras dan hidup yang benar. Ibunya dulu sering nanya, apa dia beneran paham sama nasihat penting itu. Juan mulai ragu apa dia sanggup ngelewatin nasib sial ini. Terus, memori soal Sinterklas yang pernah janjiin kebahagiaan malah balik lagi bikin batinnya makin tersiksa. Saking frustrasinya, dia ngerampas garpu tajam, ngeluarin semua amarahnya buat dunia aneh ini dan juga kehidupan di dunia asalnya. Di momen super putus asa itu, si MC kita meremas garpu tadi sekuat tenaga. Buat dia, sekarang bahagia itu ya cuma satu. Lepas dari rasa sakit luar biasa ini selamanya. Tapi dia berhenti di detik terakhir. Jauh di lubuk hatinya, dia ogah mati konyol di tempat kayak gini. Cowok ini sadar harapan terbesarnya cuma pengen hidup bahagia dan punya keluarga sendiri. Dia akhirnya mulai tenang, berdiri kaku sambil megang garpu, bingung mau ngapain lagi sekarang. Tiba-tiba satu cewek cantik banget muncul di depan kandang dan nawarin roti. Lewat senyum manisnya, dia nyodorin makanan itu dari balik jeruji ketawanan yang kelaparan ini. Gak lama, ada bocah imut banget muncul ngumpet malu-malu di belakang mbaknya. Kaget ngelihat mereka berdua, cowok ini langsung ngejatuhin garpunya ke lantai kereta. Adegan pun pindah nunjukin sebuah rumah kayu kecil yang super sederhana di tengah tanah lapang. Di dalam rumah, cewek cantik dan bocah kecil tadi lagi duduk bareng sambil makan di meja. Di ruangan itu, si gadis cilik berambut pirang langsung minum sup dari mangkuknya. Si cewek dewasa malah nawarin jatah makannya sendiri dan nyuruh si kecil makan yang banyak. Bocah itu langsung berhenti sebentar, matanya melototin 2 mangkuk makanan di atas meja. Mbak ini bilang kalau dia udah kenyang, makanya dia ngasih porsinya, biar si adik bisa makan puas. Tapi bocah bernama Lizzie ini ngejawab, kalau mbaknya lapar, berarti dia juga lapar dong. Sambil ngomong gitu, dia dorong lagi mangkuknya ke arah si mbak. Cewek ini tersenyum, lihat tingkah manis si adik, dan akhirnya setuju buat makan bareng. Tiba-tiba suara ketukan pintu super keras bikin mereka kaget. Ternyata kepala desa datang berkunjung. Dengan panik, mbak ini langsung ngegendong si bocah dan ngelarang dia buka pintu. Cukup dengerin aja. Perhatiin baik-baik ya. Disinilah semuanya berubah total. Kepala desa mutusin kalau salah satu tawanan bakal jadi suami cewek ini. Jelas, dia syok berat. Pria tua itu juga nyuruh dia siap-siap balik ke gunung bareng suami barunya. Cewek ini langsung putus asa dan kebingungan. Dia benar-benar ogah ngalamin mimpi buruk itu lagi. Meski sadar dia gak bisa asal kabur gitu aja, dia peluk bocah itu erat-erat. Batinnya jerit, walau baru bentar kenal. Dia gak mungkin tega ninggalin anak ini. Si mbak nangis sesenggukan mikirin gimana jadinya kalau bocah ini ditinggal sendirian di tempat laknat itu. Ngerasain ketakutan mbaknya, si bocah ikut berkaca-kaca dan akhirnya mulai menangis sedih. Gak lama, tangisan anak itu pecah jadi jeritan keras yang bikin suasana makin nyesek. Suara tangis si anak bergema di seisi rumah gelap itu bikin hawanya makin suram. Cewek ini cuma bisa ketakutan sendirian mikirin nasib apa yang bakal nimpa dia sebentar lagi. Dia meringkuk ketakutan di lantai, terus ngebatin kalau dia beneran ogah ngulangin trauma mengerikan itu. Cewek ini mulai ingat lagi masa lalunya yang super kelam dan jalan ceritanya nyasar ke sini. Dia ngerasa nasib bocah cilik yang lagi tidur ini mirip banget sama dia dulu.
Anak 5 tahun ini bahkan belum dikasih nama, dan cuma anak dari pria yang udah meninggal. Coba lu bayangin, bapak kandungnya sendiri tega nukerin dia cuma demi satu kulit kelinci. Di hari pertama dia pindah ke kabin baru, dia langsung disiksa sama orang yang katanya suaminya. Pria brengsek itu langsung nyiksa dia sebelum barang-barangnya sempet diberesin. Saat itu juga dia sadar, neraka kehidupannya baru aja dimulai. Pas dia terkapar di lantai, cewek ini lihat si bocah pelan-pelan ngedeket. Di tengah semua mimpi buruk itu, satu-satunya yang mau peduli cuma anak berhati malaikat ini. Bocah itu langsung jongkok berusaha nenangin si mbak yang lagi kesakitan di atas lantai. Lewat sentuhan lembutnya, gadis kecil ini nunjukin rasa sayang dan kepedulian yang luar biasa. Sejak hari itu, pria yang pergi ke gunung gak pernah pulang lagi. Warga desa bilang dia dimangsa serigala pas lagi berburu dan mampus di sana. Pas dengar kabar cowok itu tewas, dia ngerasa lega banget. Tapi barengan sama rasa takut yang luar biasa. Cewek ini sadar sekarang dia cuma janda tanpa pelindung di desa yang super bahaya ini. Perempuan tanpa suami di sana tuh ibarat tumba nyasar di luar pagar yang siap diterkam kapan aja. Akhirnya mereka berdua keluar dari kabin dan jalan gandengan tangan menuju tengah desa. Tiba-tiba aja si bocah berhenti melangkah dan nunjuk ke suatu arah di kejauhan sana. Matanya langsung berbinar pas lihat sebuah kereta kuda dan dia teriak kegirangan. Si cewek ikut noleh ke arah yang sama, ngelihat kereta dengan tawanan di dalam kandang. Pas mereka ngedeket cowok di kandang, perlahan ngangkat kepalanya. Sumpah, lu wajib nonton kelanjutannya. Sini kumpul cuy, temenin gue nonton. Momen pas si mbak nyadar cowok ini tahanan yang tadi dia tolong, mata si MC langsung melotot kaget, ngenalin mereka berdua. Ingatan soal penderitaan dan keputusasaan mendadak aja langsung membanjiri isi kepalanya. Di saat bersamaan, mbak ini juga keinget bentakan dan siksaan dari almarhum suaminya dulu. Dia inget usahanya ngelindungin si bocah dari pria kejam itu. Tatapan si tahanan langsung nunjukin rasa kagetnya. Masih megang roti mbak ini, cuman bisa diem kaku karena bingung harus ngapain sekarang. Gak lama kepala desa muncul, nanya ngapain dia di situ. Kades ngingetin kalau tentara udah deket dan nyuruh dia buruan balik ke desa. Sambil senyum, maksa dia ngajak si gadis kecil buat segera pergi dari sana. Tapi si bocah kelihatan khawatir dan terus merhatiin cowok di kandang itu. Si tahanan sendiri cuma natap kosong roti di tangannya. Karena udah lapar banget, dia akhirnya mulai makan roti dari mbak tadi. Mendadak dua penjaga buka kandangnya dan neriakin MC kita buat keluar. Mereka langsung lempar dia kasar dari gerobak sampai nyungsep ke tanah. Pas jatuh, dia ngeliat sisa rotinya ikut ngelinding jauh karena bantingan tadi. Sekarang tahan napas kalian cuy. Ketiga tahanan disuruh jongkok dan tanpa peringatan, penjaga langsung ngabisin dua cowok lainnya pakai senjata tajam. Kelar ngebantai salah satu penjaga, santuy banget bersihin pedangnya pakai sebuah gulungan aneh. Penjaga itu pamerin gulungan yang menyala. Bikin MC kita mikir, itu sihir macam apa? Kena mental, lihat adegan itu, dia ngebatin. Ini dunia gila macam apa sih? Satu tentara bisikin Kades, kalau dia nyium bau mana. Kades langsung nengok dan natap tajam si tahanan yang masih jongkok kebingungan di tanah. Pemuda ini dongakin wajahnya dengan ekspresi super linglung soal apa yang lagi terjadi. Adegan pindah balik ke gubuk si mbak tadi, di mana dia dikunjungin sama seorang ibu tua. Si ibu ngasih sembako dan nyuruh mbak ini buat bawa barangnya masuk ke dalam. Ibu itu ngingetin, kalau cowok barunya nggak ngerti bahasa sini, dan dia harus bayar semuanya nanti. Curhat dikit si mbak ngaku nggak ada yang suka almarhum suaminya, dan cuman manfaatin skill berburunya. Tapi dia mikir, cowok baru ini beda. Si ibu nimpalin. Biarpun mukanya sangar, tangan sama kakinya mulus banget kayak anak bangsawan. Sambil senyum, dia yakin cowok itu nggak jahat. Dan kalau jago berburu, mereka bakal makmur. Si mbak jawab, dia nggak butuh kemewahan sambil megang tangan si ibu penuh rasa syukur. Sambil nangis terharu, dia cuma ngarep suami barunya ini nggak kasar, suka main tangan. Dia cuma pengen hidup tenang bareng anaknya. Mendadak ada gedoran pintu yang bikin kaget, disusul suara teriakan suruh buka. Panik parah mbak ini. Langsung meluk erat ala kecilnya yang lagi tidur pules banget. Pas ngintip dari celah dinding, dia lihat MC kita dateng barengan sama Pak Kepala Desa.
Si Kades nyelonong masuk dan ngumumin kalau dia bawa calon suami baru buatnya. Kalian pasti shock juga kan kalau jadi dia? Si Kades maksa dia nyambut MC kita yang masuk sambil bingung soal tempat ini. Nggak paham sama situasinya mbak ini ketakutan nanya, ngapain mereka seret orang sakit ke rumahnya. Dia merhatiin cowok jangkung di depannya ngebatin apa beneran orang ini bakal jadi suami barunya. Sangat kaget sama tingginya. Dia mikir seumur hidup belum pernah lihat orang segede gini. Si cowok malah bingung lihat reaksi takut si mbak. Terus dia baru nggak kalau wanita ini adalah orang yang ngasih dia roti tadi siang. Lihat dia gemeteran, hebat MC. Kita ikutan heran, kenapa mbak ini takut banget? Langsung aja Kades narik tangannya dan nanya, ngapain malah bengong? Pria tua itu narik dia paksa biar deketan sama si mbak dan anaknya. Sambil nunjuk si cowok, Kades resmi ngenalin dia sebagai suami baru buat mbak itu. Terus dia gandangin tangan, mereka berdua nyuruh santai aja. Karena bentar lagi kan bakal nikah. Sambil senyum, puas Kades nyatuin tangan pasangan baru ini. Terus muji kalau mereka serasi banget dan bilang semuanya udah beres. Pemuda kita yang masih ngeblank akhirnya mulai mikir dan menghubungkan kejadian absurd ini di otaknya. Terus dia ingat janji Santa Claus soal istri yang suci dan anak perempuan yang lucu. Istri yang kelihatan kayak kelinci ketakutan di depannya, dan anak lucu macam hamster kecil yang lagi ngumpet di belakang ibunya. John langsung mikir apa Santa Claus tuh beneran nyata dan doanya sungguhan udah terkabul sekarang. Kalaupun emang terkabul, dia bingung kenapa harus dilempar ke dunia lain. Apa nggak bisa dia dapat hadiahnya tanpa harus menderita parah dulu? Coba kalian tebak apa yang terjadi. Sambil emosi MC kita sumpah bakal hajar si Santa Claus kalau ketemu lagi. Sini kumpul. Bayangin aja di kepalanya. Dia ngerasa kayak beruang ngamuk dan cewek sama bocil itu hewan ketakutan. Di luar cowok ini lagi bareng warga desa, tapi aslinya dia sama sekali nggak ngerti omongan mereka. Sumpah ini bikin dia gila karena nggak paham sepatah kata pun. Kepala desa dan dua pria lain cuma terus natap dia kayak lagi asik ngebahas masa depannya. Tiba-tiba, satu warga desa nyamperin dan mulurin tangannya. Jowon pun langsung mikir, apa ini ngajak salaman ya? Dia terima sapaan itu. Tapi buset, cengkeraman tangan bapak ini ternyata kuat banget cuy. Si warga auto merinyes kesakitan dan MC kita malah mikir apa adu mekanik tangan ini, salam khas sini. Sambil masang muka mikir keras, dia coba paham situasi aneh ini. Terus dia lepasin tangan pria yang langsung mundur sempoyongan sambil teriak bahasa planet. Pas warganya lagi ngeluh kesakitan, si kepala desa malah ngakak nontonin kejadian kocak barusan. Pria itu berlutut sambil tangannya nyala. Terus Pak Kades nyerahin busur sama panah ke MC kita. Megang senjata itu, dia cuma bisa cengok tanpa reaksi pas nerima alat berburu dari si bapak tua. Dia bingung ngapain dikasih ginian, tapi firasatnya bilang ini bukan ngajak ribut. Terus Pak Kades mulai meragain gerakan heboh buat ngejelasin sesuatu ke dia. Bapak itu niruin kuping kelinci, dan Juwon akhirnya mulai nangkep maksud omongannya. Dia sadar kalau warga pengen dia belajar berburu buat desa. Pak Kades juga kaget lihat orang baru ini sukses paham sama gaya pantomim lucunya. Sambil senyum lebar, Pak Kades nunjuk ke arah hutan, seolah ngasih jalan buat mulai berburu. Gak lama ada kelinci putih nongol lagi, santuy makan daun di rumput. Kepala desa langsung nunjuk kelinci itu dan teriak nyuruh dia buat manah. Nah, perhatiin baik-baik, padahal MC kita nggak pernah pegang busur loh. Dia inget panahan olimpiade itu susah banget buat temula. Walau gitu, protagonis kita narik tali busurnya sekuat tenaga dan mulai fokus maksimal. Di luar Nurul, panahnya kena telak bikin si kelinci nggak sempat kabur. Pak Kades syok berat lihat bidikannya. Dan Juwon ikutan bingung, kok bisa kena? Masih nggak percaya sama kelakuannya sendiri si pemburu dadakan ini, cuma dia mencerna keadaan. Terus dia lihat istri baru dan anak perempuannya balik ke tempat itu. Keringat dingin netes di wajahnya pas mantau mereka yang jalan pelan mendekat. Juwon akhirnya beneran sadar kalau cewek cantik ini emang istri sahnya. Wajahnya langsung kerasa panas, dan ada perasaan aneh yang mulai muncul di hatinya. Semua orang di sekitar sadar sama reaksinya dan bingung, ini orang kenapa dah? Gak lama setelahnya, keluarga baru ini ngumpul buat makan bareng untuk pertama kalinya. Si cewek nyajiin makanan di mangkuk buat suami barunya dan si kecil Lizzie. Makanannya cuma sup sederhana,
tapi kelihatannya sedap dan bergizi banget cuy. Cowok ini ngambil sendok dan natap balik dua orang yang ngeliatin dia dengan tatapan kepo. Dia nyobain makanannya, dan mereka kaget lihat reaksi tak terduganya. Tanpa banyak omong, protagonis kita lanjut makan sup yang udah disajiin buat dia. Terus senyum kecil muncul di wajahnya. Tanda kalau dia beneran nikmatin makanan itu. Jujur, gue ikutan terharu bro. Kata keluarga itu hal asing banget buat dia. Dari remaja sampai umur 30-an, tapi sekarang dia akhirnya punya keluarga buat dijagain. Dia mikir, emang bakal lebih asik kalau mereka jadi keluarga secara natural aja. Tapi urutannya sekarang beneran udah nggak penting lagi. Sambil natap langit, pemuda ini bilang pengen ngasih perhitungan ke Sinterklas. Tapi di saat yang sama, dia dengan tulus bersyukur karena akhirnya dapat keluarga sungguhan. Keesokan harinya, semua kejadian kerasa cepet banget. Dan mereka pun berangkat buat mulai perjalanan. Sambil manggul karung berat, dia nengok ke belakang dan sadar kalau dua cewek ini ngos-ngosan ngikutin dia. Si ibu dan anak ini kelihatan capek banget gara-gara jalan jauh melewatin rute hutan. Ini bikin dia frustrasi gara-gara nggak bisa nanya kondisi mereka karena kepentok masalah bahasa. Karena itu dia mutusin harus adaptasi secepat kilat di dunia baru ini. Terus dia mendadak ingat nasihat ibunya buat pantang ragu kalau lagi pengen ngelindungin seseorang. Ibunya dulu sering bilang kalau pas dia ngerasa dorongan buat ngelindungi dia, harus langsung bertindak detik itu juga. Termotivasi sama kenangan itu, cowok ini ngelanjutin langkahnya dengan tekad yang jauh lebih membara. Tiba-tiba mereka berdua berhenti dan si kecil Lizzie mulai megangin rok ibunya. Dengan air mata berkaca-kaca, bocil ini nangis karena saking capeknya dan gak kuat jalan lagi. Lihat pemandangan sedih itu, Jowan langsung berlutut dan bilang ke dia jangan takut karena dia bakal gendong sebentar. Ibu anak itu auto panik lihat dia nyamperin dan mikir macem-macem. Karena panik, dia coba ngomong pakai bahasanya, tapi MC kita nggak paham blas. Ketakutan si bocil malah makin kejar nangisnya melihat situasi serem ini. Dia kaget banget lihat reaksi mereka dan mikir, kayaknya tadi nggak usah masang muka terlalu serius. Terus protagonis kita minta izin dan langsung aja ngangkat mereka berdua sekaligus. Si ibu dan anak itu auto shock berat karena tiba-tiba digendong barengan gitu. Wanita sama anak kecil itu langsung pegangan erat melongo kagum sama kekuatan cowok ini. Gimana menurut lu kelakuan MC kita ini? Dengan gampang dia popong mereka dan santuy lanjutin perjalanannya. Sini, gue ceritain. Lu semua bakal kaget sama kelakuan cowok ini. Cewek itu sampai bengong pas suami barunya tiba-tiba benerin posisi gendongan biar mereka nyaman pas perjalanan jauh. Terus si kecil Lizzie natep dia sambil manggil Afari pakai nada yang kepo banget. Si cowok malah balik natep bingung asli. Dia nggak ngerti tuh bocah ngomong apa. Tapi sambil senyum manis, dia nyuruh istri barunya buat pegangan yang kenceng banget. Dia mikir nih, walaupun bawa barang seabrek, ditambah gendong dua orang sekaligus di punggung, rasanya nggak berat sama sekali cuy. Terus cowok ini mutusin buat belajar bahasa dan berburu biar bisa ngasih makan keluarga barunya dengan baik. Dia sadar kalau hidupnya bakal jauh lebih sibuk dari sebelumnya. Si cewek cuma bisa natep sambil berkaca-kaca, beneran terharu banget lihat kebaikan dan seberapa kuat suaminya ini. Jadilah, mereka lanjutin perjalanan dengan si cowok yang terus ngegendong keluarga barunya ini erat-erat. Akhirnya mereka sampai juga di kubu kecil dan si kepala desa langsung pamit pergi. Kakek itu pergi ninggalin pasangan baru ini sama anak kecil tadi berduaan aja. Pas ngeliatin gubuknya si tokoh utama kita, nebatin kalau tempat ini kayaknya dingin parah. Badannya sampai merinding dan dia baru inget kalau dari dulu dia paling benci sama hawa dingin. Tapi tetap aja dia jalan ke pintu dan siap-siap masuk ke rumah barunya. Pemburu ini pelan-pelan buka pintunya, terus nyintip ke dalam rumah kayu yang mungil itu. Di dalam si cewek udah nungguin sambil mau nangis dan tangannya ngatup kayak lagi berdoa. Jelas aja dia bingung dan nanya kenapa nangis, tapi si cewek diem aja. Tiba-tiba cewek itu lari ke dalam rumah, ninggalin cowok kita yang masih cengok gak paham. Perhatiin baik-baik ya, dia ngecek ke dalam dan sadar kalau lemarinya pada kosong melompong berantakan. Pas masih berdiri di pintu, cowok ini syok berat pas lihat isi gubuknya udah habis diacak-acak sama orang. Di luar, cewek itu ngasih tahu kalau pas dia di desa,
Semua barang yang mereka punya udah kerampok abis. Si cowok mulai panik dong, soalnya musim dingin udah deket, dan dia nggak punya cara buat ngelindungin keluarganya. Terus dia nemuin istrinya lagi duduk di rumput, dan bilang, akhirnya dia ketemu juga. Si pemburu langsung duduk di sebelahnya dan mereka berdua diam-diaman dulu sebentar. Pakai gerakan yang super lembut, dia ngelus kepala istrinya yang langsung natep kaget sekaligus baper abis. Sentuhannya tuh bener-bener nenangin, nunjukin banget kalau dia peduli. Terus cowok ini nyuruh dia jangan khawatir. Tapi si cewek dalam hati mikir, emang beneran itu maksud dari omongannya? Dengan perasaan berat hati dia mikir kalau cowok inilah yang bakal jadi teman hidupnya mulai sekarang dan seterusnya. Dia parno banget soalnya. Mereka susah komunikasi dan suaminya juga masih amatiran banget soal berburu. Cewek itu mulai ragu apa mereka berdua beneran bisa bertahan hidup bareng di tempat sekeras ini. Lu pasti mikir dia bakal pasrah kan, salah besar. Sambil senyum pede dan tatapan tajam, dia janji 100% bakal ngelindungin istrinya dari bahaya apapun. Walaupun sempet deg-degan dan ragu parah cewek itu, sekarang natap suaminya dengan perasaan yang jauh lebih lega. Di tengah situasi yang kacau balau gini, dia heran sendiri kenapa omongan suaminya bisa bikin hatinya tenang. Cowok itu terus ngelamunin hidupnya dan gimana dia selalu berjuang sendirian sejak ortunya meninggal dunia. Tapi biarpun ngelewatin rintangan yang gila-gilaan, dia tetap bisa bertahan dan terus ngelangkah maju nerusin hidupnya. Nah sekarang dia udah punya keluarga, jadi nggak ada alasan lagi buat nggak kuat ngadepin masalah apapun. Dia janji bakal nyari cara buat ngidupin mereka semua, nggak peduli apapun yang terjadi nanti. Terharu denger janjinya cewek, itu mulai nangis pelan karena udah nggak kuat nahan emosi. Si cowok langsung narik dia ke pelukan, nyoba nenangin istrinya yang lagi baper parah. Lihat adegan itu, si anak kecil langsung lari ke arah mereka sambil teriak pakai bahasanya. Bocah itu meluk ibunya erat banget dan minta suaminya jangan nyakitin Reggie. Akhirnya, keluarga baru ini tetap barengan dengan ibu dan anak yang aman di pelukan sang pelindung. Cowok itu ngebatin, ngelihat situasinya sekarang ada cewek yang lagi nangis kejer di pelukannya. Ditambah lagi anak kecil yang ikut nangis di sebelah mereka gara-gara bingung. Banyak banget pertanyaan di otaknya, tapi dia beneran nggak tahu gimana cara dapetin jawabannya. Walau gitu, dia janji bakal bikin istrinya jadi cewek paling bahagia dan gak bakal ngebiarin dia nangis lagi. Joan, sumpah bakal jadi suami dan ayah yang terbaik biar mereka berdua gak bakal pernah nyesel. Adegan pindah ke gubuk yang sekarang udah mulus direnovasi dengan tumpukan kayu bakar di luar. Sambil duduk di lantai, si tokoh utama mikir, hubungan mereka kayaknya balik ke awal lagi. Dia ngerasa kayak orang asing lagi, tapi di sisi lain, situasi ini malah bikin dia lega. Tiba-tiba aja pemburu ini dapat ide brilian buat nyoba pendekatan sama keluarga barunya. Pakai isyarat tangan, dia bikin dua orang itu nengok dan natep dia dengan kepo. Terus sambil nunjuk diri sendiri, cowok ini nyebutin namanya keras-keras biar mereka tahu. Dia mikir, berhubung mereka bakal tinggal seatap, seenggaknya mereka wajib tahu nama satu sama lain lah. Ibu sama anak itu natep dia terus. Lumayan kaget lihat tingkah laku anggota keluarga baru mereka ini. Habis itu si tokoh utama ngulurin tangannya dan minta istrinya buat ngasih tahu namanya juga. Agak ragu-ragu dikit sih, tapi cewek itu jawab kalau namanya Ryuji. Dan si cowok langsung nyimak. Dia ngulangin namanya dengan lebih mantap sampai si tokoh utama akhirnya bener-bener paham. Jadi menurut lu gimana? Manis banget kan? Sambil senyum dia bilang namanya cantik banget terus nunjuk si kecil. Joan langsung nanya, siapa nama bocah itu buat ngajak kenalan? Coba kalian perhatiin gadis kecil itu melatap ibunya. Suasananya mendadak canggung dan MC kita kebingungan. Melihat kesedihan di mata anak itu, dia baru sadar kalau si kecil belum punya nama. MC kita terdiam sebentar, mikir keras apa yang bisa dilakuin. Lalu dengan penuh kasih sayang, dia mutusin buat ngasih nama ke anak manis ini. Dia manggil anak itu Dorothy terinspirasi dari karakter cewek di Wizard of Oz. Cowok ini ngejelasin kalau dia bakal kayak gadis yang berpetualang bareng banyak teman asik dan pada akhirnya dia berhasil mencapai kebahagiaannya sendiri dan tumbuh jadi anak yang sangat penyayang. Gadis kecil itu ngulang nama barunya dan MC janji bakal bawain banyak teman dan cinta. Tersenyum cerah si kecil Dorothy kelihatan super bahagia sekarang.
Sementara di luar, ayah baru kita ini mulai sibuk motong kayu pakai kapak. Diam-diam Ryuji ngamatin dia dan mikir kalau cowok ini aneh banget. Badannya emang lebih gede dari almarhum suaminya, tapi dia memperlakukan Ryuji dengan sangat lembut. Wanita itu sadar betul, cowok ini beda jauh dari semua orang yang pernah dia kenal. Dalam hati dia ngebisikin namanya dan sadar betapa lembut dan sopannya suara cowok itu. Ryuji teringat semua penderitaan masa lalunya. Dia nggak pernah nerima kebaikan sebesar ini. Sambil senyum tipis, dia ngebatin kenapa cowok ini baik banget sama dia. Ryuji terus liatin cowok itu ngerasa kalau dia kayaknya nggak cocok ada di tempat terpencil ini. Tiba-tiba cowok itu ngeliat dia senyum lebar dan teriak manggil namanya biar dia noleh. Ryuji kaget dan matanya langsung tertuju pada rambut dan bola mata hitam legam milik MC kita. Dia mendadak ingat rumor soal sebuah negara perang yang sukses manggil pahlawan legendaris. Konon katanya sang pahlawan punya rambut dan mata hitam pekat. MC kita lalu jalan nyamperin dia dengan tatapan lembut dan sedikit penasaran. Kalian sepemikiran kan? Ryuji ngerasa ciri-cirinya mirip pahlawan, tapi dia ragu banget. Dia mikir, nggak mungkin pahlawan nyasar ke situ, pasti cuma rumor doang. Mereka berdua akhirnya cuma berdiri diam hadap-hadapan dalam suasana canggung yang kaku banget. Wanita itu mulai gugup pas dia makin dekat menatapnya dengan jantung yang deg-degan parah. Dilihat dari dekat, fix rambut dan matanya emang hitam. Perasaan lega langsung muncul dan Reiji kebingungan kenapa hatinya bisa ngerasa seadem ini. Dia gagal paham kenapa bisa ngerasa sesantai ini di dekat orang yang baru dikenalnya. Reaksinya ini bikin dia bingung sendiri, sementara Juwon cuma ngeliatin tanpa ngerti apa-apa. Sang pemburu lalu mengelus kepalanya dengan sayang, dan cewek ini ngerasa itu aneh banget. Reiji inget dulu, kalau ada cowok yang nyentuh kepalanya itu pasti buat nyakitin dia. Tapi jujur aja rasanya nyaman, dan dia ngarep banget usapan lembut itu bisa berlangsung lebih lama. Wanita ini ngerasa aman dan pengen banget kepalanya terus dielus. Si cowok langsung pipinya merah merona, lihat reaksi Ryuji, lalu lanjut ngelus dengan super lembut. Terus tiba-tiba dia condongin badan dan ngagetin wanita itu dengan kecupan manis di keningnya. Kecupan di dahi itu sukses bikin si wanita kaget bukan main dan speechless sama bentuk perhatiannya. Dia langsung narik diri dengan muka salting parah, sementara cewek itu matung kayak abis lihat setan. Pernah ngerasain momen salting parah sampai pengen hilang? Nah, cowok ini mendadak canggung ngomongnya. Jadi gagap dan panik ngambil ember kayu di dekatnya buat ngalihin perhatian. Sambil pegang gagang ember kuat-kuat, dia butuh alasan buat kabur dari situ secepat mungkin. Tanpa mikir dua kali, pemburu kita ngacir ninggalin istrinya. Si wanita cuma bisa diam dengan wajah merah padam dan jantung yang mau copot gara-gara kelakuannya. Dalam hati dia ngumpetin diri sendiri, kepikiran apa tanggapan istrinya soal kelakuan konyolnya barusan. Dia baru inget, biarpun udah nikah, mereka tuh baru ketemu hari ini. Makanya dia bingung. Parahnya lagi bahasa mereka aja beda, jadi sekarang dia kudu ngapain dong? Si pemburu mikir keras. Apa dia pura-pura aja nggak terjadi apa-apa ya? Tiba-tiba dia berhenti melangkah, mulai mikir, udah jalan sejauh apa dan sekarang malah nyasar kemana? Akhirnya MC mutusin buat cepet-cepet ambil air dan balik pulang secepat mungkin. Mendadak dia ngerasain hawa-hawa aneh di sekitarnya dan langsung waspada sama bahaya. Dari balik bayangan, serigala raksasa bermata merah nyala muncul tepat di depannya. Monster itu pamerin gigi tajamnya sambil menggeram, siap nyerang. Kapan aja, tanpa ampun. Meski keringat dingin mulai netes MC, kita ngadepin monster itu tanpa nunjukin rasa takut sedikit pun. Juwon kaget banget lihat ukuran aslinya dan sadar ini serigala betulan. Dengan tenang, dia jongkok di dekat ember dan ngambil sebatang kayu di tanah. Tanpa ragu sedikit pun, cowok ini langsung genggam kayu itu buat dijadiin senjata ngelawan si serigala. Serigala raksasa itu menerkam, tapi MC kita malah loncat nyerang balik pakai kayu. Binatang buas itu langsung gigit kayunya sampai hancur berkeping-keping pakai taring tajamnya. Sambil teriak penuh amarah MC, kita langsung melesatkan tinju mentah tepat ke kepala hewan buas itu. Pukulan itu telak banget ngenain si serigala, dan monsternya ngerasain dampak hantamannya dengan kekuatan penuh. Selanjutnya, monster itu gigit lengan Juwon, bikin dia ngeringis kesakitan parah. Tapi dia nggak nyerah.
dan kembali ninju monster itu karena dia nolak kalah mati konyol di sini. Sambil teriak penuh tekad, tiba-tiba tinjunya memancarkan cahaya biru yang super terang. Tinju sihir itu menghantam serigala yang langsung melolong. Sumpah kalian, dan gue pasti nggak nyangka ending ini. Seluruh tubuhnya mendadak meledak terbakar api, bikin dia teriak kesakitan. Sini, kumpul bareng gue. Kita tonton momen gila yang bikin matanya melotot kaget ini. Mulut serigala itu mulai berkobar api. Pemuda ini jelas syok berat lihat pemandangan aneh itu, apalagi Jowan sadar tangannya sendiri ikutan nyala. Tanpa basa-basi, dia langsung naik ke punggung monster itu dan meninju kepalanya pakai tangan api. Cowok ini terus menghajar si hewan buas tanpa henti, pakai seluruh tenaganya. Pukulan api itu kena telak bikin si serigala beneran gak bisa berkutik. Si monster akhirnya tumbang ke tanah tanpa nyawa, dan jagoan kita ngos-ngosan kehabisan napas. Sambil tiduran di atas rumput, dia mikir keras, dan ingat lengannya tadi beneran berapi. Tapi pas cek lengan sama bajunya, gak ada bekas luka bakar sama sekali. Dia usap wajahnya, bingung apa barusan dia pakai sihir. Dia mendadak ingat para penjaga dan sadar kalau dia dapat kekuatan pas masuk dunia ini. Pemuda ini teringat dapat kekuatan seperti dunia lain itu memang klise banget ala novel isekai. Masih rebahan di rumput, dia tutup muka. Kalau memang beneran isekai, dia langsung angkat tangan dan teriak heboh, panggil bola api, sayangnya nihil. Hunter kita ini pun buru-buru berdiri terus mencoba keluarin sihirnya, tapi usahanya sia-sia belaka. Kalian ikutan ngakak kan? Soalnya semua mantra lain gagal total dicoba Jowan. Cowok ini teriak-teriak baca berbagai macam mantra tapi hasilnya tetap song. Dengan muka melas, dia sadar sihirnya nggak bisa asal dipanggil. Biarpun begitu, dia yakin tadi bukan ilusi dan luka-lukanya juga mendingan. Dia jadi berhayal kasih makanan enak buat keluarga barunya. Jowan mikir, di desa yang nggak punya dokter ini, sihir penyembuhnya bakal berguna banget. Jadi dia putuskan buat kalem aja. Soalnya kekuatan itu pasti muncul lagi nanti. Sedihnya, dia mendadak ingat pemakaman kakeknya setelah orang tuanya meninggal. Kakeknya itu sehat bugar, tapi meninggal karena kecelakaan. Dan pamannya malah nyalain dia atas tragedi itu. Pamannya nuduh kalau dia adalah pembawa sial yang bikin nyawa saudara dan ayahnya melayang, jatuh tersungkur di lantai. Dia dengar keluarganya teriak kalau dia itu sumber segala keburukan. Saudaranya memperlakukan dia kayak wabah penyakit yang bawa sial kemana-mana. Balik ke masa sekarang, dia mau ambil darah serigala, tapi takut didatangin monster lain. Tanpa buang waktu, pemuda ini panggul serigala raksasa itu buat dibawa pulang. Dia ingat masa lalu pas kakeknya sering potong daging hewan dan ilmu itu sekarang berguna banget. Di bawah cahaya bulan, dia jalan sambil mikir, pasti kakeknya bakal bangga banget. Dia bingung gimana cara latihan sihir sambil gendong serigala raksasa di punggungnya. Sementara itu, Regi dan Dorothy lagi sibuk beres-beres. Si kecil Dorothy lalu lari ke girangan buat ngasih mangkuk ke ibunya. Sambil senyum manis, Regi makasih ke anaknya dan ngelus kepala si kecil. Gadis itu langsung senyum seperlebar saking senengnya. Penuh energi anak kecil itu lari-lari keliling rumah, kelihatan bahagia banget sama keluarga barunya. Coba deh kalian perhatiin ini. Kepala serigala raksasa mendadak muncul di pintu dan si anak langsung teriak ketakutan lihat pemandangan horor itu. Regi dengar cerita itu dan lari panik banget buat ngecek kondisi putri kesayangannya. Tanpa pikir panjang, ibu ini langsung ambil pisau dari meja buat ngelawan ancaman itu. Wanita itu lari ke pintu dan nyuruh Dorothy sembunyi di belakangnya. Matanya nunjukin tekad bulat buat melindungi anaknya apapun risikonya. Terus dia lihat Jowan lagi manggul monster itu dan langsung teriak cemas panggil namanya. Sambil genggam pisau dia lari mau nyerang si serigala, padahal monsternya udah mati duluan. Karena kecapean pemuda ini ngejatuhin bangkai hewan itu ke tanah pas denger teriakan istrinya. Dua cewek itu lari dan si Hunter manggil mereka biar tenang. Regi berhenti tepat di depan suaminya sambil pegang pisau, masih syok berat lihat kejadian itu. Dia lalu peluk suaminya lega. Jowan bilang dia baik-baik aja, walau agak terluka. Dorothy kecil juga ikutan peluk kakinya sambil nangis kejer. Sambil senyum dia bilang,
Serigalanya cuma gigit tangannya sedikit, dan sekarang semua udah aman terkendali. Di bawah terang bulan, keluarga baru ini duduk bareng. Regi ngoceh pakai bahasanya bikin Joan tersipu malu, gara-gara nggak paham artinya sama sekali. Dia sadar istrinya berterima kasih dan merasa super bahagia dapat perhatian itu. Dorothy kecil ikutan ngomong, dan dia tebak anaknya pasti cemas juga. Pemuda ini ngerasa bersalah karena pernah janji nggak bakal bikin mereka nangis lagi, tapi malah gagal total. Seekor gagak mendarat di atap saat malam tiba. Di dalam rumah, Joan mulai ngulitin si serigala pakai pisau super tajam dan presisi. Dia pakai pisaunya pelan-pelan buat misahin kulit monster raksasa itu dari dagingnya. Si Hunter sadar, ternyata tugas ini lebih susah dari kelihatannya. Karena capek banget, dia mutusin bakal coba cara lain aja di masa depan. Kalian dan gue pasti ikutan kaget pas denger namanya dipanggil, terus tiba-tiba Regi Sohote udah berdiri aja di depan pintu. Ayo temenin gue, lihat cowok ini. Keringetan, manggil istrinya. Bingung dia mau apa. Terus si cewek mendekat bawa ember. Jagoan kita manggil lagi. Dan dari kode tangannya dia akhirnya paham kalau dagingnya harus ditaruh ke dalam ember itu. Sambil senyum, dia baru sadar istrinya cuma mau bantu bawa dagingnya masuk. Nah, cowok ini agak kesulitan ingat cara bilang makasih pakai bahasa dunia lain itu. Pas dia nekat nyoba ngucapin, Regi langsung natap dia dengan ekspresi super kaget. Istrinya ngasih senyum manis banget, dan dia sadar tebakan pelafalannya ternyata 100% benar. Sempet mikir dia salah ngomong. Mereka berdua malah diam-diaman dan saling tatap dengan super canggung. Dengan senyum lembut, cewek muda ini gantian nyoba ngomong pakai bahasa suaminya. Nanya, apa itu benar? Mendengar itu, cowok kita senyum tulus dan berterima kasih karena nyonya ini mau belajar bahasanya. Istrinya jadi agak salah tingkah dengar jawaban manis itu, cuma bisa menatap saking bingungnya mau ngomong apa. Waktu sang pemburu balik badan buat nyambil ember kayu, Regi membatin kalau dia belum pernah diucapin makasih sebelumnya. Sambil nunduk bantuin dia mikir, aneh banget diucapin makasih cuma gara-gara bawain air. Pas jalan bareng cewek ini sadar, dia baru pertama kali ngerasain hal-hal sebaik ini. Tepat pada momen itu, dia teringat perlakuan manis tadi, dan gimana bibir cowok itu nyentuh keningnya. Ingatan itu sukses bikin wajah cewek ini merah padam, dan jantungnya berdebar kenceng banget. Meski ngerasa malu setengah mati, sang istri tetap ngikutin dia masuk, karena dimakan rasa penasaran. Regi kepikiran apa suaminya pernah lakuin ini ke cewek lain, dan apa rasanya juga bakal sama. Mikirin itu bikin dadanya tiba-tiba kerasa sesak. Dan dia pengen nangis, karena perasaannya campur aduk banget sekarang. Di dalam cowok itu naruh barang di meja, tapi kaget waktu istrinya tiba-tiba masuk ke pondok. Dia mundur ngasih ruang buat istrinya yang ngedeket ke arah daging, ngerasa tingkahnya agak aneh hari ini. Cewek ini mikir, harusnya dia yang ngerjain tugas ini. Tapi si pemburu malah ngambil alih. Nah, perhatiin baik-baik. Ujungnya, mereka malah pegang dagingnya barengan. Saling tatap, dan suasananya tiba-tiba jadi super canggung. Sang istri mendekat ke arahnya dengan super gugup, bingung harus ngapain. Protagonis kita lalu mencondongkan badan, bikin cewek muda itu makin panik karena terlalu dekat. Tapi dia cuma ngekap keningnya lagi dengan lembut. Ninggalin cewek ini dalam keadaan syok dan merona. Spontan dia mundur selangkah, nahan malu parah dan memaki dirinya sendiri dalam hati karena sempat merem segala. Saking paniknya dia ngacak rambutnya sendiri, ngira suaminya mikir kalau dia tadi ngarep dicium di bibir. Dengan wajah masih merah, cewek ini mutusin buat melek aja kali ini, biar suaminya nggak salah paham. Tapi kejutan manis terjadi. Pemburu itu maju dan langsung ngasih ciuman penuh cinta tepat di bibirnya. Cowok itu mundur sambil senyum kalem, sementara si nyonya ditinggal dalam kondisi ngeblank total akibat ciuman tadi. Setelah itu, si cowok balik badan, bawa ember, dan baru sadar kalau ada bocah cilik ngintipin mereka. Dorothy kecil ngintip dari tadi, dan sang istri langsung panik parah tahu anaknya nonton. Lo pasti ikutan malu kan? Nahan malu parah cewek ini, kabur sekencang angin. Ninggalin cowok kita yang kebingungan total. Gak lama, keluarga kecil ini jalan santai, lewatin hutan cerah, sementara istrinya milih jalan jauh di depan. Si cowok ngikutin dari belakang.
bawa ember kayu, dan bocah itu berusaha ngejar langkah kakinya yang panjang. Saat itu, sang pemburu sadar, anak kecil ini lagi ngulurin tangan buat nyentuh embernya. Karena kurang paham, cowok muda ini berhenti nyoba mikir, bocah ini maunya apa. Dan baru sadar, dia cuma pengen dipanggil namanya. Mengerti hal itu, senyum lembut muncul di wajahnya dan dia mutusin buat nyenengin si bocah dengan ngucapin terima kasih. Jadi dia nurunin embernya dikit dan bilang makasih ke Dorothy karena udah bantu bawain beban berat keluarga. Gadis cilik itu langsung senyum sumringah dan megang pinggiran embernya merasa sangat berguna dan disayang ayah barunya. Pindah ke dalam pondok, Regi lagi ngelus karpet bulu serigala raksasa di lantai kayu dan suaminya diam-diam merhatiin. Sempat mikir kenapa barang kayak gitu dijemur di dalam. Tapi tiba-tiba dia dapat pencerahan dan akhirnya ngerti alasan sebenarnya. Dia sadar kalau karpet bulu tebal dan lembut itu pasti harta karun yang super penting buat istrinya. Tepat saat Dorothy kecil jalan, nyamperin ibunya dan natap karpet bulu raksasa itu dengan rasa penasaran. Dia nggak tahan buat nyentuh bulu gelap monster itu, takjub sama kelembutannya. Nonton interaksi ibu dan anak yang tersenyum bareng, hati cowok kita jadi hangat. Lihat keluarganya sebahagia dan se-amen ini. Adegan pindah ke pondok kayu di tengah rimbunnya hutan pegunungan. Regi asik melumuri 2 potong daging dengan garam. Damai banget kan kisah keluarga ini? Sambil memperhatikan semuanya, cowok ini sadar gimana cara ngawetin daging dan mutusin buat belajar. Dengan senyum manisnya si cewek, kelihatan seneng banget bisa nyimpan lemak berharga itu. Melihat itu dia sadar. Setuju kan sama gue si pemburu? Masih harus banyak belajar banget di dunia isekai ini. Sambil menatap kulit serigala itu, dia pengen cepet paham gimana sistem cuan dan perdagangan berharga jalan di sana. Jadi cowok ini peregangan badan. Dia ngerasa udah cukup istirahat, dan sekarang waktunya buat mulai kerja keras lagi. Tiba-tiba dia langsung berdiri cepet banget, bikin istrinya yang persis di belakang jadi kaget setengah mati. Karena panik, cewek itu melambaikan tangan, nyuruh suaminya duduk dan istirahat lagi. Tapi cowok kita malah senyum ngasih tanda kalau dia udah sehat 100% dan gak ngerasa sakit sama sekali. Lewat sentuhan lembut di bahunya, si pemburu yakinin kalau dia gak bakal maksain diri. Terus, dia pergi bikin cewek itu cuma bisa bengong, lihat betapa perhatian suaminya. Jalan ngelewatin hutan, cowok ini nemuin satu pohon gede yang pas banget buat latihan ayunan kapaknya. Sambil ngeliatin pantulan wajahnya di kapak, dia yakin banget sama kekuatan supernya. Meskipun belum punya pengalaman nebang sama sekali, nggak mau buang waktu, jagoan kita ngangkat alat berat itu dengan mantap dan bersiap buat ngasih tebasan maut. Sambil teriak nahan tenaga, dia ayunkan kapak besarnya ke kayu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini bagian yang paling gilanya. Tenaganya kelewat overpowered, sampai pohonnya langsung patah seketika dan jatuh berdebum ke tanah. Kaget lihat damage-nya. Cowok ini nunduk ngelindungin kepala, bener-bener bingung sama apa yang baru aja terjadi. Gak lama setelah itu, si suami buka pintu kabin bawa keranjang yang penuh banget sama kayu bakar. Lihat pemandangan ini, ibu dan anak itu langsung shock berat sama kecepatan dan kekuatan gila si pemburu. Suaminya masuk ke kabin sambil bawa keranjang kayu raksasa. Si istri yang panik langsung lari nyamperin buat nyambut dia. Karena kecapean jagoan kita tiba-tiba duduk lesehan di lantai, bikin istrinya super bingung ngeliat tingkahnya yang random. Cewek itu megang tangannya dan nanya apa ada yang luka, tapi si pemburu buru-buru yakinin kalau semuanya aman terkendali. Di momen itu, si kecil Dorothy muncul ngasihin kain ke ayah barunya buat ngelap keringat yang ngucur di wajahnya. Habis itu, gadis kecil ini lari kegirangan, muterin ruangan. Bikin cowok kita cuma bisa takjub lihat tingkah lucunya. Dia nyamperin ember kayu gede dan nyelupin kedua tangan kecilnya ke air bersih dengan girang banget. Terus bocah ini lari balik ke jagoan. Kita ninggalin jejak kaki basah yang berjajaran di lantai. Tanpa aba-aba, anak ini langsung loncat ke dada pria besar itu, ninggalin cep tangan mungilnya di baju si ayah. Jagoan kita sempat kaget, tapi langsung senyum lebar banget lihat kelakuan gemes putri kecilnya. Nontonin mereka, Riji langsung ketawa lepas dan suasana di dalam rumah seketika jadi super hangat, asik dan seru banget. Si kecil kemudian natap cowok itu pakai mata bulatnya yang berbinar nungguin banget gimana reaksi ayahnya sama keisengannya.
Penuh kasih sayang sang ayah ngelus-ngelus kepala gadis itu dan ngucapin makasih karena udah perhatian ngerawat dia. Tapi si bocah malah makin hiper dan mulai lari-larian tanpa henti keliling dapur waktu ayahnya minta dia berhenti. Melihat itu, pasangan ini langsung ketawa ngakak. Jujur deh, kalian juga pasti ngerasa momen sempurna ini udah kayak mimpi indah banget kan? Dia meluk istrinya dan janji dalam hati bakal terus ngelindungin senyum mereka. Dia nggak pernah nyangka hidupnya bisa sebahagia ini. Adegan lalu pindah keluar ngeliatin kabin kecil mereka yang dikelilingi sama hutan lebat yang super hijau dan asri. Asap tebel ngepul dari cerobong batu, nandain kalau malam udah tiba. Dan makan malam super enak udah siap disajikan. Di dalam dua orang dewasa ini, makan malam mewah sementara putri mereka tidur nyenyak gitu aja di atas lantai. Tiba-tiba Regi dan suaminya berhenti makan, kaget dengar suara kecil dari kolong meja. Dorothy yang gemes banget ternyata ketiduran sambil meluk sendoknya sendiri di tengah makan malam mantap itu. Ngeliat pemandangan super kiowo ini, pasangan itu langsung ketawa bareng dan bener-bener nikmatin momen tenang mereka berdua. Pelan-pelan banget sang jagoan nunduk dan ngegendong gadis kecil yang lagi tidur itu biar dia nggak kebangun dari mimpinya. Terus dia berdiri, bawa anak yang lagi tidur nyenyak itu di gendongannya sambil ditatap penuh cinta sama sang istri. Sambil ngegendong si kecil, pria besar ini jalan ngedeket ke perapian buat ngangetin badan anaknya pakai hawa panas api. Habis itu ayah baru ini niturin putrinya di kasur dengan kelembutan tingkat dewa banget. Malam makin larut di hutan sunyi, dan cuma nerangin sebuah dapur kecil di luar. Sementara itu, cewek ini ngerebus kain di panci panas buat bersih-bersih perabotan rumah tangga mereka malam ini. Tapi mendadak suaminya muncul persis di belakang dia, jalan diem-diem banget ngelewatin dapur. Tanpa aba-aba, si pemburu dengan lembut megang pergelangan tangan cewek itu, nahan dia biar nggak lanjutin kerjaan beres-beresnya. Sang istri noleh, beneran kaget banget sama sentuhan tiba-tiba itu. Dan dia natap cowoknya dengan wajah bingung, nggak paham. Wajah cowok kita sedikit merona, dan dia merhatiin istrinya pakai tatapan dalam banget. Bikin hawa romantis mendadak rasa pekat. Mereka berdua berdiri deketan banget di bawah cahaya redup. Bikin deg-degan parah kalian pasti. Nungguin apa yang bakal terjadi selanjutnya kan? Ngumpulin keberanian, cewek itu ngangkat tangannya dan pakai kain bersih tadi buat ngelap keringat di leher suaminya. Dengan gerakan super lembut, dia bersihin kulit cowoknya benar-benar nunjukin semua rasa sayangnya. Di dalam pikirannya, sini kumpul. Kita bakal saksiin gimana cewek ini nahan salting maut demi jadi istri yang berbakti buat suaminya. Bawaan baper dia pelan-pelan ngangkat baju suaminya dan mulai ngelap perut roti sobek si abang. Si cowok cuma bisa merhatiin kelakuan gemes istrinya dan pasrah aja diurusin. Senyum manis nan kalem langsung muncul di wajah sang pemburu. Kelihatan banget dia super menikmati momen ini. Tiba-tiba dia baru sadar sama kelakuannya sendiri. Langsung deh panik ngibasin tangan malu banget sampai pengen ngilang. Ngerasa istrinya kocak sekaligus gemes pahlawan kita ini langsung genggam tangan si cewek biar tenangan dikit. Di detik itu juga dia majuin wajahnya sambil terus pegang tangan si cewek dengan super lembut. Jelas aja jantung Simba langsung disko brutal. Jarak sedekat ini sukses bikin dia makin grogi parah. Si abang akhirnya mecah keheningan dan ngajakin tidur pakai nada suara yang halus banget. Jadilah pasutri baru ini gandengan tangan jalan menuju kamar kecil di luar. Di dalam mereka berdua rebahan di lantai kayu, saling hadap-hadapan dengan satu lampu di tengah. Perhatiin baik-baik adegan ini fix bikin deg-degan parah pas si abang mulai mendekat dan hawanya makin panas. Matanya melotot kaget, campur ngeri, ngebayangin apa yang bakal terjadi. Si istri tarik napas dalam, nyoba rileks nungguin sentuhan lembut dari suaminya. Dia lalu nyium istrinya dengan manis banget, sambil ngebatin betapa gilanya kelembutan bibir cewek ini. Pria besar itu natap anak kecilnya yang lagi tidur, berharap keluarganya bisa hidup panjang umur bareng dia. Di dalam hati pria ini, mohon sama sang pencipta buat jagain kebahagiaan mereka sampai napas terakhirnya. Di sisi lain, Regi jadi keingat kalau para bangsawan di dunia itu tinggal di kastel mewah super gede. Tapi nasib rakyat jelata beda jauh. Sekeluarga harus uyel-uyelan tidur di satu ruangan sempit.
Makanya anak-anak jadi cepet tahu gimana kelakuan pasutri kalau lagi malam-malam. Mendadak memori kelam mampir ke otaknya, bawa kembali suara seram dari mendiang ayahnya yang bikin merinding. Waktu itu gadis kecil ini cuma bisa sembunyi di balik selimut, dengerin tangisan ibunya sampai subuh. Dia inget banget rasa takut yang terus ngantui mikir kalau masa depan suram itu bakal kejadian di dia. Untungnya suara hangat dari kayu bakar di perapian sukses narik kesadaran cewek ini balik ke dunia nyata. Pas pagi hari mbak ini bangun di kasur dengan wajah bingung. Soalnya seingat dia semalam ketidurannya di lantai dingin deh. Dia baru sadar suaminya rela jadiin lengannya sebagai bantal. Asli, perhatian si abang bikin hatinya meleleh banget. Cewek ini bisa bernapas lega dan sadar kalau malam pasutri itu ternyata nggak seseram bayangannya selama ini. Sambil meluk dada bintang pahlawan kita, dia ngerasa dunianya udah benar-benar berubah, jadi jauh lebih indah. Dengan senyum kalem mbak ini, makin ngusel nyari kehangatan di pelukan pria kekar itu. Gak lama, si pemburu ikutan bangun dan notice istrinya lagi nempel manja. Dia sadar kalau istri cantiknya dan putri kecil mereka lagi asik rebahan pakai lengannya sebagai bantal. Jantung si mbak deg-degan kencang banget, sampai rasanya mau copot keluar saking meledaknya rasa bahagia ini. Jujur aja, kita semua pasti ikut ngerasain hangatnya momen ini, dan pengen adegannya awet selamanya kan. Pria besar itu mandangin mereka dalam diam nikmatin paginya yang super damai. Pelan-pelan pahlawan kita bangun terus, nyelimutin putri kecilnya biar tetap hangat. Habis itu dia ngelus lembut rambut pirang anaknya yang lagi ngigo pelan gara-gara masih ngantuk. Agak siangan Regi jalan ke arah perapian. Niatnya sih pengen ngambil ember logam yang kosong itu, tapi sebelum dia sempat megang tangan besar suaminya, udah duluan nyaut gagang ember itu dengan santainya. Kaget dong si istri mundur dikit sementara suaminya malah ngasih senyum maut yang super kalem. Semangat 4-5 pemburu itu ngisi ember sampai airnya muncrat kemana-mana. Dengan wajah santai, dia ngucapin beberapa kata pakai bahasa asli dari dunia isekai tersebut. Istrinya cengok maksimal mikir keras nyoba paham apa maksud omongan cowok kekar di depannya ini. Wajahnya merah padem pas dia gumamin sesuatu. Dan si abang kebingungan lihat kelakuan salting istrinya. Cowok ini jadi mikir, apa panggilannya yang terlalu mesra bikin dia grogi? Dari situ dia nyimpulin kalau cewek ini lagi malu gara-gara diperlakuin layaknya istri sungguhan. Jadinya si suami usul pakai panggilan kesayangan. Dan cewek yang lagi merona itu minta dipanggil sayang. Pemburu kita langsung nurut manggil sayang yang bikin istrinya makin matang kayak kepiting rebus saking malunya. Sontak si mbak buang muka sok-sokan nutupin wajah. Padahal lehernya yang merah itu jujur banget ngungkapin betapa saltingnya dia sekarang. Sampai sini kalian pasti ikutan gemes kan? Karena si abang malah makin iseng pengen terus-terusan godain istri imutnya ini. Pelan-pelan cowok ini nyentuh punggung pasangannya dan minta cewek itu buat tatap-tatapan mata sama dia lagi. Tiba-tiba aja Dorothy kecil kebangun dan ngucek matanya sambil ngap super ngantuk. Kocaknya si bocil malah langsung ngehalu lihat daging raksasa melayang tepat di depan mukanya. Air liurnya sampai netes ngebayangin makanan lezat itu dan gak lama perutnya mulai bunyi keroncongan super keras. Tepat di detik itu, sini ngumpul bareng, gue lihat. Tuh si kecil buru-buru merangkak lewatin lantai kayu. Nyamperin orang tuanya. Abis itu si anak cewek lari kegirangan ke pelukan emak bapaknya sambil teriak heboh manggil keluarga barunya. Pasangan dewasa itu sempat kaget, tapi asli seneng banget lihat anaknya super aktif pagi-pagi gini. Tapi jujur aja nih, fokus si bocah sebenarnya cuma ke daging segar doang. Matanya langsung berbinar bahagia banget pas lihat makanan enak udah tersaji di meja. Si kecil imut itu bahkan maksa manjat ember kayu raksasa, sementara orang tuanya cuma senyum-senyum melihat kelakuannya. Si jagoan kita langsung ngakak keras banget pas denger anak perempuannya teriak minta makan pakai suara paling kenceng. Dengan kaki kecilnya yang ngambang di udara, bocah itu kesusahan ngorek. Dasar wadah buat nyari cemilan. Lihat nafsu makan anaknya yang gila-gilaan, si pemburu mutusin bakal kerja ekstra keras biar keluarga mereka nggak pernah kekurangan makanan. Dia pun jalan ngelewatin hutan lebat sambil bawa kapak ngerasa siap banget ngebantai serigala buas.
Pemuda ini sekarang bawa senjata yang jauh lebih mantap. Tekadnya udah bulet buat nyari makan buat keluarganya. Nah, perhatiin baik-baik, suasana tiba-tiba berubah dan MC kita ngerasain ada hawa aneh dari balik pepohonan gelap. Dia langsung berhenti bentar dan nyadar kalau aura di tempat itu mendadak jadi berat dan bikin sesak napas banget. Saat itu juga si pemburu mikir keras, monster serem apa lagi nih yang bakal muncul buat ngetes kekuatannya. Tiba-tiba suara langkah kaki menggema di hutan gelap dan sesosok misterius jalan pelan mendekat. Bikin bingung parah, jagoan kita mulai keringat dingin, mikirin siapa coba yang iseng jalan-jalan di tempat sepi begini. Ternyata seorang kakek bertudung muncul dari balik bayangan, sementara si cowok kekar pegang kapaknya erat-erat buat jaga-jaga. Orang asing itu natap tajam dari balik tudung gelapnya, menganalisis si pemuda dengan sangat teliti dan diam membisu. Di momen menegangkan itu, pemuda ini terus mikir, siapa sebenarnya kakek misterius yang lagi berdiri tepat di depannya? Adegan mundur ke masa lalu nunjukin bercak darah yang berceceran di bebatuan hutan yang sama. Berdiri di lokasi kejadian, pria tua itu merhatiin jejak kaki raksasa dan nebak kalau ada monster gede abis lewat. Dia inget-inget udah ngawasin kabin itu berhari-hari dan narik kesimpulan kalau si penghuni baru itu bahkan nggak tahu cara megang senjata yang benar. Mikirin itu, si kakek nginjek batu dan ngerasa aneh banget. Gimana bisa pemula cupu berhasil lumbangin seekor monster? Pria tua itu geleng-geleng kepala sambil senyum. Soalnya pemburu pro aja pasti tumbang lawan itu sendirian. Terus dia mendadak noleh tajam, ngerasa ada yang sangat salah dan bikin penasaran soal cerita aneh ini. Lu pada pasti setuju sama gue saking penasarannya. Dia mutusin masuk hutan buat nyari tahu kebenarannya sendiri. Balik ke masa sekarang, si tamu perlahan mendekat sementara pemburu kita masih masang posisi bertahan. Kakek itu melototin lengan MC yang terluka dan matanya langsung berbinar pas nyadar ada sesuatu yang luar biasa. Dia ngeliat bekas gigitan taring serigala dan kaget mampus pas sadar lukanya udah hampir sembuh total. Logikanya, gigitan brutal kayak gitu bakal bikin infeksi mematikan dan si jagoan kita pasti nggak bakal bisa jalan normal lagi seumur hidupnya. Makanya, pria tua ini ngambil kesimpulan, gila, dan mulai curiga kalau cowok bongsor ini tuh sebenarnya seorang penyihir. Dia ingat banget kalau pengguna sihir itu super langka di dunia ini dan nyaris gak pernah kelihatan seliweran. Si pemuda tetap berdiri kaku sambil keringat dingin sementara pria misterius itu ngerencanain sesuatu yang besar diam-diam. Terus aura si kakek berubah jadi ungu menyeramkan dan dia senyum sumringah. Ngerasa kesempatan emasnya udah tiba. Di kepalanya kakek ini mikir keras. Kalau kesempatan balas dendam yang udah ditunggu-tunggu sekian lama akhirnya datang juga di depan mata. Gara-gara itu, MC kita merhatiin orang asing ini dari atas sampai bawah. Nyoba nebak, orang gila macam apa ini? Nyelam lagi ke masa lalu, si kakek inget kalau meski sekarang keras kepala, dulunya dia itu pejuang yang tangguh. Zaman dulu penjaga hutan harus ikut perang buat ngumpulin pahala dan bisa diangkat jadi bawahan para bangsawan. Pengen mandiri, pemuda ini ninggalin bapaknya dan pergi menjelajah ke berbagai desa karena pengen jadi pemburu yang hebat. Gak lama kemudian, dia berhasil dapat posisi penjaga di sebuah desa yang dikelilingi pegunungan penuh sumber daya berharga. Tapi masalahnya, satu tempat itu krisis kayu bakar gara-gara rakyat jelata aja bisa bebas masuk ke hutan bangsawan. Gara-gara aturan itu, warga terpaksa masuk lebih dalam ke hutan. Dan itu jadi alasan sempurna buat dia memetakan wilayah misterius. Sayangnya pejuang kita bikin kesalahan fatal karena nggak pernah mikir kenapa warga cuma berani nyari kayu di pinggiran hutan doang. Jatuh dan babak belur. Dia ingat gimana gagalnya ujian lindungin wilayah karena seorang penjaga tuh wajib punya anggota tubuh utuh. Ketakutan setengah mati pemuda itu keringat dingin pas nyadar dia nggak pernah ngebayangin mimpi buruk yang bakal segera datang. Di depannya muncul monster hijau raksasa. Jadi bukti kalau makhluk menjijikan itu emang menguasai puncak gunung tersebut. Paling parahnya, binatang menjijikan itu suka nyulik wanita manusia buat berkembang biak nyiptain spesies mereka sendiri. Ditarik baunya si penjaga, akhirnya paham. Tuh kan, lu dan gue jadi tahu kenapa tempat seram itu disebut desa monster. Sini, kumpul. Kita bahas momen ngeri saat dia nemuin alasan gelap kenapa cewek-cewek di daerah itu pada ngilang. Bertahan hidup menderita pemburu ini sabar nunggu hari pembalasan buat mereka yang ancurin hidupnya.
walau dia juga benci banget sama warga desa yang pengecut. Pria ini terpaksa bohong harga dirinya dan hidup bareng mereka selama berpuluh-puluh tahun. Nangis penuh amarah, dia cuma didorong obsesi gila buat ngabisin semua bajingan itu satu persatu suatu hari nanti. Sambil pegang obor, pria yang selamat ini sumpah nggak bakal istirahat sampai dia bakar habis semua sarang monster itu jadi abu. Balik ke masa sekarang, kakek ini natap si cowok berbadan besar penuh harapan. Yakin banget pemuda ini bisa ngebantu dia. Pemburu tua itu takjub ngelihat ukuran badannya raksasa dan kekuatan monsternya yang nggak pernah dia temuin di sekitar situ. Selain semua fisik gilanya itu, kakek itu kaget banget waktu nyadar kemampuan penyembuhan yang super absurd di lengan pemuda tersebut. Dari situ si bapak langsung nyimpulin kalau pemuda ini punya potensi buat jadi pemburu monster paling kuat yang pernah ada. Dalam hatinya dia sadar betul kalau makhluk-makhluk berbahaya masih sembunyi jauh di dalam pegunungan sana. Makanya veteran ini yakin 100% kalau monster-monster itu bakal nyerang desa lagi begitu mereka kehabisan cewek buat diculik. Perhatiin baik-baik ya, sebelum tragedi itu kejadian, si kakek mutusin buat ubah pendatang ini jadi prajurit paling mematikan. Biar rencananya berjalan mulus, dia mutusin buat jaga rahasia soal bos monster itu rapat-rapat sampai kontraknya resmi ditandatangani. Sambil senyum licik, master ini yakin banget kekuatan perjanjian itu bakal nahan si anak baru biar nggak bisa kabur seenak jidatnya. Terus si kakek ucapin beberapa kata pakai bahasa anehnya, sementara pahlawan kita ngasih tundukan hormat buat ngebales omongannya. Perhatiin dari dekat prajurit gaek ini sadar kalau pemuda itu sama sekali nggak nurunin kewaspadaannya dan tetap jaga kuda-kudanya. Detik itu juga, bapak tua ini bilang kalau mulai hari itu dia bakal ngajarin semua ilmu berburunya ke murid barunya ini. Sang veteran ngeyakinin cowok itu kalau dia bakal jadi pemburu hebat. Bikin protagonis kita bener-bener pusing sama obrolan barusan. Besok paginya si cowok gede regangin badan ngerasa kayaknya baru aja merem sebentar. Tapi matahari udah nongol aja nerangin seisi rumah. Di luar tamu kita nunggu sabar. Karena dia pikir mendingan gak usah minta masuk ke pondok keluarga baru tersebut. Niat kakek baik ini tuh buat nyegah orang asing kebiasaan masuk ke rumah, di mana dua cewek itu bakal ditinggal sendirian. Kaget ada tamu pagi-pagi buta kepala keluarga. Kita ngintip dari balik pintu kayu dan ngeliat kakek berkerudung itu di halaman. Tapi si kakek malah ngasih senyum yang super mencurigakan dan penuh udang di balik batu ke ayah idaman kita ini. Kalian pasti paham rasanya kan lihat muka serem gitu, dia langsung keringat dingin persis kayak lagi di sidang HRD. Nggak mau buang waktu. Pemburu kita pakai tasnya dan buang muka, pura-pura nggak nyadar sama niat busuk si kakek. Saat itu juga istrinya manggil namanya dengan gugup dan pipi merona sambil penuh kasih sayang nyiapin bekal buat suaminya. Ngelihat adegan itu, si cowok gede ikutan salting, mikirin betapa gila lucunya istri barunya ini. Si nyonya ngerasa super canggung sama situasi ini, sementara gadis kecilnya cuma bisa natap dia penuh rasa kepo dalam diam. Tiba-tiba aja anak berambut pirang itu langsung lari kencang banget ngelewatin lantai kayu pondok mereka. Bocah kecil ini berhenti pas di depan sang pemburu sambil rentangin tangan bikin dia kaget parah sama tingkahnya. Sambil senyum, anak itu nyerahin kotak bekal lucunya ke pemuda kita, sementara ibunya ngeliatin dengan gugup dari belakang. Abis itu, wanita muda ini bantuin suaminya pakai tas, nyuruh dia buruan, dan jangan lupa makan yang banyak pas perjalanan. Protagonis kita senyum tipis mikir kalau punya keluarga yang sepeduli ini tuh rasanya bener-bener luar biasa banget. Sebelum berangkat, si cewek ngomong beberapa kata pakai bahasanya, dan cowok ini nebak kalau itu doa biar dia pulang dengan selamat. Pengen belajar pahlawan, kita nunjuk nyonya itu dan nyoba ngulangin kalimat yang sama, bikin istrinya lumayan takjub melihatnya. Dengar itu wanita cantik ini langsung ngasih senyuman manis banget, sambil ngangguk konfirmasi kalau pelafalan suaminya udah bener banget. Detik itu juga anak perempuan kecilnya julurin tangan mungilnya dan berhasil narik perhatian ayah barunya ini. Pengen ikutan woblo juga bocah kecil itu, terus ngulangin kalimat yang sama, minta ayahnya buat pulang dengan selamat. Dan pemuda itu bener-bener meleleh ngelihat kelucuannya. Penuh rasa bahagia pemburu kita. Dadah ke anak itu, janji bakal segera pulang ke rumah dengan aman dan selamat. Ibu dan anak itu terus dada-dada heboh banget pas ngucapin selamat tinggal ke pelindung keluarga kecil mereka ini. Tapi pas harus balik ngadepin kakek tua misterius itu, muka si cowok gede langsung berubah bete dan dia mikir mending rebahan aja di rumah.
Tapi walau ogah-ogahan pahlawan kita, narik napas panjang dan nerima nasibnya, sadar dia harus berburu buat bertahan hidup, dari sinilah petualangan gila mereka dimulai. Kalian wajib banget ikutin terus ceritanya. Sini, kumpul dulu lu, dan gue bakal nemenin MC kita yang lagi ngos-ngosan nanjak gunung. Dia mikir kakek tua ini mau pamer apaan sih sampai harus jalan sejauh ini. Mendadak sang kakek pemandu pro ini mendadak berhenti di tengah jalan. Jelas aja si pemula kita jadi kebingungan. Terus pria tua itu ngetuk kakinya ke tanah. MC kita langsung mikir, apa ini kode biar dia ikutan nunduk ke bawah? Kakek misterius berkerudung itu lanjut jalan, santai lewatin hutan lebat. Bener-bener ngatur ritme perjalanan mereka berdua. Nah, pas ngikutin jejak si kakek MC, kita mulai sadar ada yang aneh dan bikin dia garuk kepala. Dia ngeliat kalau jejak kaki yang ditinggalin pria tua itu di tanah, bentuknya benar-benar absurd banget. Kepo abis, cowok ini mikir. Apa jangan-jangan ini teknik rahasia bela diri? Biar bisa jago, dia mutusin buat niruin semua gerakan si guru, langkah demi langkah. Langsung deh si abang jago benerin posturnya dan mulai nyoba niruin teknik jalan yang unik itu. Sambil senyum tipis, sang pemburu nengok ke belakang, merhatiin usaha keras murid barunya. Akhirnya mereka lanjutin perjalanan panjang, lewatin hutan lebat ditemenin sinar matahari yang nyelip di antara pepohonan. Sepanjang jalan, si kakek ngajarin kalau tiap gunung punya spesies unik cuma dari megang pohon doang. Nggak cuma itu, pria tua ini juga bantu MC mahamin medan dengan nyuruh dia ngegambar peta langsung di tanah. Tahan nafas bentar. Karena di rumah, istri MC kita lagi dikepung 3 preman desa yang mukanya nyebelin abis. Tanpa aba-aba satu cowok pirang pengecut nampar wajah wanita itu, bilang kalau dia udah kelewatan batas. Tamparan keras itu bikin wanita malang ini terpelanting parah sampai jatuh ke lantai kayu. Nahan sakit yang luar biasa perempuan malang ini, mos-mosan nyoba bangkit setelah serangan brutal tadi. Pas nengok hatinya hancur liat, putri kecilnya lagi sembunyi ketakutan di pojokan ruangan yang gelap gulita. Lihat tatapan horor anaknya, jantung sang ibu serasa berhenti berdetak. Takut banget, hal buruk bakal terjadi. Walau gemeteran parah istri MC kita, nekat bertindak buat ngelindungin putrinya. Dorothy yang polos cuma bisa bengong shock nggak paham kenapa ada kekejaman kayak gini. Nangis kejer garis kecil itu nyalahin dirinya sendiri. Mikir kalau tingkahnya yang bikin semua ini terjadi. Sambil ketawa puas, para preman ngeledek wanita malang tadi, bodo amat sama siapa yang bakal datang belain. Berandalan ini so aman, mikir pelindung gunung, nggak ngerti bahasa mereka. Jadi mereka niat mau diam-diam aja. Tapi salah satu dari mereka ngingetin bakal runyam urusannya kalau ketahuan. Soalnya pemburu pro itu langka banget di daerah situ. Terus si pirang narik tangan ibu itu dan ngajak bawa dia ke tengah hutan gelap biar nggak ada yang denger. Setelah itu, penjahat ini nyuruh temannya nguras barang berharga sambil dia nyeret wanita malang itu keluar dari gubuk. Dia ngancem bakal bakar habis rumah itu kalau sampai si istri ngadu ke suaminya pas pulang nanti. Para bajingan malah sorak-sorai bawa hasil rampokan. Dan wanita tadi ninggalin Dorothy kecil sendirian nangis di tempat gelap. Sambil sembunyi, gadis itu gemeteran, sadar hal mengerikan bakal nimpa ibunya sekarang. Detik itu juga tangis. Anak ini pecah parah mikir, apa satu-satunya orang yang sayang banget sama dia bakal bisa balik lagi atau enggak. Jauh dari sana, MC kita lagi rebahan di batu raksasa, sementara si veteran ngeliatin dia dengan tatapan super tenang. Guru itu ngerogoh tas kulitnya. Lu mikir dia bakal keluarin senjata rahasia kan? MC kita juga kepo abis lihat gerakannya. Dengan santai, pria tua ini ngeluarin objek kayu kecil. Pahlawan kita langsung mikir, apa nih yang mau dilakuin si kakek? Ternyata kakek itu ngasih izin muridnya buat istirahat dan makan bekal yang dia bawa di dalam tasnya. Sambil senyum lebar, pria muda itu buka bekalnya. Ingat semua kasih sayang putri kecilnya pas nyiapin makanan enak ini. Dia ngeliatin isi kotak makan itu dengan penuh kebahagiaan. Ngerasa jadi cowok paling beruntung di dunia karena punya keluarga manis. Tapi wangi daging dan telur goreng bikin perutnya makin keroncongan. Dia muji aroma masakan rumahan ini beneran juara banget dah. Tanpa diduga kakek itu ngasih tanda peringatan dan nyuruh MC kita buat nutup kotak makan itu secepatnya demi keamanan.
MC kita jelas ngeblank sama perintah dadakan itu. Mikir dia bikin salah apa sampai kena omelan. Veteran itu ngejelasin kalau wangi makanan mateng bisa ngundang monster buas yang penciumannya tajam dari jarak yang jauh banget. Denger itu jagoan kita langsung lemes. Padahal ini mungkin satu-satunya momen dia bisa nikmatin masakan dari keluarganya. Gak lama mereka sampai di depan gubuk kayu sederhana dan sang guru bilang ini bakal jadi rumah barunya. Kakek itu lalu megang busur panah dengan bentuk super aneh, bikin MC kita bingung. Dari sini kita berdua tahu ceritanya bakal makin liar. MC nyadar busur biasa nggak pernah berbentuk seaneh ini. Sini ngumpul coy, lo dan gue bakal saksiin gimana abang bongsor kebingungan lihat benda lurus itu mikir cara nembaknya. Si cowok misterius ngomong pakai bahasa asing yang nggak jelas, terus ngasih busurnya buat dipegang sama si murid baru. Habis itu sang guru santai aja, balik badan dan jalan di rumput, sementara si pemula masih ragu apa beneran bisa. Sang veteran mulai ambil posisi, dan MC kita sadar butuh tenaga super gila buat bisa narik busur seberat itu. Gak lama, si kakek dengan mantap ngangkat senjatanya dan narik talinya kuat-kuat dengan anak panah ngarah lurus ke atas. Biarpun narik benda seberat itu, pemburu pro ini gak goyah sama sekali seakan waktu berhenti total di sekitarnya. Tanpa apa-apa, wush! Anak panahnya melesat membelah udara dengan kecepatan gila dan langsung nancep ke batang pohon gede. Benturannya gila banget senjata kayu itu, nancep dalam banget, sampai serpihan kayu terbang berantakan. Takjub lihat teknik sekeren itu, cowok ini akhirnya paham gimana cara pakai senjata aneh ini. Dengan tekad bulat sang ayah meniru kuda-kuda gurunya dan bersiap nembak pakai seluruh tenaga yang dia punya. Melihat itu, si kakek kecil mendekat dan mulai benerin posisi lengan si murid baru biar tembakannya nanti jadi sempurna. Pas lihat sang pahlawan nahan tali busur yang tegang, sang guru kaget banget. Soalnya raksasa ini nggak gemeter sedikit pun. Perhatiin baik-baik cuy. Dengan tatapan super serius, pemburu ini cuman fokus ke targetnya, ngabaikan semua hal di sekitarnya. Terus dia mulai nginget tiap kata baru, dan semua gerakan penting buat jadi pemburu terhebat. MC, kita janji bakal latihan mati-matian, biar bisa beresin semua masalahnya sendiri tanpa harus bergantung sama orang lain. Keinginan terbesarnya sekarang cuma satu, jadi cowok yang super kuat buat terus ngelindungin istri dan putri kecilnya yang gemes. Jauh di sana di kabin yang tenang banget terdengar suara imut lagi nyanyi soal langit biru dan rambut indahnya Rigi. Si kecil Dorothy rebahan di kasur sambil nyanyi riang soal rambut hitam si pahlawan dan daging buruannya yang enak. Dorothy kecil saking puasnya sampai ngerasa daging itu masih terus membesar di dalam perut mungilnya yang lucu banget. Gak lama gadis pirang ini sadar ibunya lagi ketawa lepas kekirangan sambil kerja di sudut gubuk kecil mereka yang sederhana. Dia kepikiran kalau ibunya jauh lebih sering senyum sejak pemburu hebat itu datang buat ngurusin mereka belum lama ini. Makanya gadis ini ngerasa hatinya hangat banget setiap kali dengar suara tawarannya dari pria pelindung keluarganya itu. Tapi dasar bocah dia malah udah mikir kapan perutnya kempes lagi biar bisa makan rakus hidangan enak itu lagi. Sambil natap langit malam yang bertabur bintang, gadis kecil ini mikir keras, siapa sebenarnya pahlawan ini sekarang? Dorothy tahu banget kalau pria dan wanita cantik itu bukan orang tua kandungnya, dan fakta ini bikin dia kepikiran banget. Di momen itu juga, rasa takut yang luar biasa muncul di hatinya. Dia takut banget bakal dibuang lagi. Sama persis kayak di masa lalu. Dia mikir apa cowok besar itu cuma bakal bawa ibunya dan ninggalin bocah nggak berguna ini sendirian. Air mata mulai menggenang di mata kuningnya pas dia ngebayangin bakal dilupain keluarga barunya ini. Tiba-tiba, sebuah cahaya aneh narik perhatian si gadis pirang, langsung bikin dia sadar dari lamunan sedihnya. Terus, bocah ini kaget pas sadar dia sendirian di kasur dan bingung kemana ibunya pergi di tengah malam yang super gelap ini. Saat itu juga, suara kejam ayah lamanya terngiang di kepalanya. Ngatain gadis ini gak berguna, karena bukan anak laki-laki yang kuat. Ayahnya ngeluh kalau dia cuma beban pemboros makanan. Dan si kecil ini langsung gemetar hebat ketakutan gara-gara ingatan buruk tersebut. Tapi Dorothy langsung lari kencang keliling rumah, nekat mau ngelindungin ember dagingnya sebelum ada orang jahat yang ngambil makanan mereka. Pas ngecek wadah penyimpanannya,
Dia napas lega, lihat makanannya masih aman, tapi tetap aja dia lanjut nyariin ibunya yang selalu ngelindungin dia. Tiba-tiba suara teriakan galak dari luar bikin bocah ini kaget parah dan dia langsung nengok dengan panik dan ketakutan. Gadis pirang ini beneran kaku saking kagetnya, sampai ngeluarin rengekan ketakutan karena sadar kalau ada hal buruk yang lagi terjadi. Pasti lo pada ikut deg-degan kan? Sambil ngumpet, dia ngintip dari celah dinding kayu dan nemuin 3 preman sangar. Dorothy ngenalin para pengecat yang dulu sering mukulin almarhum ayahnya dan jadi sumber semua penderitaan parah di rumah lamanya. Ngumpet di balik batu. Lizzie kecil gemetar hebat, ketakutan. Khawatir banget bakal ada hal buruk yang nimpa ibunya itu. Sementara itu, 3 penagih utang ngepung ibunya dan dengan kasarnya nuduh kalau wanita itu udah nyolong daging buruan mereka. Tapi sang ibu nangis sambil coba jelasin kalau suaminya yang berburu hewan itu cowok pirang gede malah ketawa ngeledek. Terus cowok lain teriak bilang kalau suaminya tuh udah meninggal dan nuduh ibu ini sebagai pencuri yang nggak tahu diuntung. Walau nangis sesenggukan, wanita muda ini terus ngebantah dan akhirnya preman-preman itu nekat nerobos masuk rumah buat ngelakuin penggeledahan. Tanpa rasa kasihan sedikit pun, si preman dorong cewek itu dengan keras ke tanah dan nyuruh dia buat langsung diem. Begitu masuk ke dalam gubuk yang gelap, ketika preman ini kaget lihat kulit serigala raksasa yang dipajang di ruang tamu. Bener-bener syok, mereka pelan-pelan mendekat dan gak percaya sama yang mereka lihat. Dan percayalah cuy, saat mata serakah si bos berbinar megang bulu itu loh. Dan gue tahu masalah besar baru aja dimulai. Sini, mumpul. Kita bakal lihat momen pas preman-preman gila ini mulai ngacak-ngacak tiap sudut ruangan cari barang. Tapi si gadis kecil cuma bisa ngumpet di bawah perabotan. Dengar langkah kaki penyusup makin deket. Gadis kecil itu langsung panik banget, sadar betapa jahatnya niat para pria kejam tersebut. Sambil nangis, sang ibu lari ke dalam dan nutupin kulit serigala itu, nahan mereka biar nggak nyentuh. Dia teriak kenceng dan ngingetin mereka tanpa ragu kalau barang berharga itu murni milik keluarga mereka. Tapi suasananya tegang banget, sampai Lizzie kecil nggak kuat, akhirnya nangis pecah di pojokan sana. Nangis sesenggukan anak itu lari keluar rumah dan teriak manggil Joanne, mohon bantuan secepat mungkin. Tiba-tiba sebuah mantra gelembung nunjukin adegan ngeri pas preman itu nyeret mereka berdua ke hutan. Di sisi lain, si protagonis lagi jalan santai di hutan gelap sampai pria misterius di sebelahnya nunjuk ke arah belakang. Tapi pemuda itu cuma nunduk sopan dan ngucapin terima kasih atas bantuan yang dia dapat hari itu. Mendadak protagonis kita dengar suara tangisan dari jauh. Dan kaget banget pas ngenalin suara gadis kecilnya. Gak pakai lama, pemuda itu langsung noleh dan natap ke arah kabinnya. Ngerasa ada sesuatu yang gak beres. Dia mikir panik, anak perempuannya gak bakal nangis kenceng tanpa alasan serius. Pria besar itu langsung lari sekuat tenaga, nembus hutan. Khawatir banget sama keselamatan keluarganya di sana. Perhatiin baik-baik ya, sesampainya di sana, hero kita mergokin 3 preman, nahan istrinya, dan nyolong barang mereka. Saat itu juga amarah yang meledak-ledak nguasain si pemburu. Dia sumpah bakal ngabisin nyawa para penjahat itu. Penyusup rambut merah itu lalu balik badan kebingungan pas dengar suara langkah kaki berat ngedeket dari belakang. Tanpa mikir panjang, sang suami ngasih pukulan telak langsung ke wajah penculik itu dengan kekuatan penuh. Pukulannya brutal banget. Sampai si pengecut itu terlempar ke tanah, lalu sang pahlawan maju ngelindungin istri tercintanya. Istri mudanya langsung nafas lega, sambil berkaca-kaca seneng banget lihat pelindungnya datang tepat waktu buat nyelamatin. Tapi pria besar itu diam aja, dan jalan penuh amarah ke arah 2 preman desa lainnya. Preman rambut hitam itu mulai keringat dingin. Ngeri banget lihat ekspresi gelap pendatang baru ini. Terus protagonis kita gerak kilat dan ngasih dengkulan brutal ke perut si penyusup. Penipu itu langsung ambruk jerit kesakitan, susah nafas kena serangan telak. Lihat temennya tepar, kriminal berambut pirang, terakhir nyoba lempar pukulan nekat ke pahlawan kita ini. Jelas aja si pemburu gampang ngehindar dan nangkep lengan musuh, siap buat balas dendam atas serangan itu. Lewat gerakan gesit, dia ngangkat preman itu ke udara dan banting dia keras banget ke tanah kotor. Preman itu mendarat konyol dan ngerasain semua dampak hantaman meremukan ke tubuhnya yang udah babak belur. Tapi hero kita langsung ngunci dia dan mutusin gak bakal ampunin siapapun yang nyerang keluarga barunya.
Terus dia ninju wajah preman itu mikir, kalau orang kejam kayak gini emang pantas dapat hukuman brutal. Kalian setuju kan, pria besar bermata nyala ini harus ngasih pelajaran telak, biar preman ini kapok balik? Dengan marah, dia nyengkram kerah penyusup pirang itu, sementara si istri muda cuma bisa nonton dalam keadaan syok berat. Sang istri panik manggil nama suaminya yang cuma nengok kebingungan dengan tinju masih ngeluarin energi super kuat. Saat itu juga, si pengecut manfaatin kelengahan dan nyerang hero kita dari belakang pakai alat tajam banget. Tapi prajurit raksasa kita sadar tepat waktu dan nahan lengan kriminal itu tanpa butuh usaha keras sama sekali. Ini bikin si pemburu makin murka, dan preman itu mulai gemetar ketakutan ngerasain kekuatan monster yang lagi megangin dia. Terus pemuda itu pasang tatapan mematikan dan ngeremes lengan musuh pamerin kekuatan gilanya tanpa ampun sedikit pun. Istrinya mohon dia berhenti, dan tiba-tiba guru tuanya juga mendekat nyuruh si murid buat nyudahin kekacauan ini. Setelah itu, pria tua bertudung itu nahan lengan pria besar kita, minta dia buat buruan tenang saat itu juga. Sang guru nunjuk ke arah rumah, ingetin pemburu baru itu kalau ribut-ribut ini bikin para gadis ketakutan. Wanita muda itu berdiri jantungan, dan syok berat ngelihat semua situasi super tegang yang terjadi di halamannya. Di balik jendela putri kecilnya. Nangis berlinang air mata, takut orang-orang jahat itu bakal nyakitin keluarga baru kesayangannya. Gara-gara itu, sang hero nyadar tangisan anaknya, dan semua energi seramnya langsung lenyap digantiin sama rasa khawatir. Adegan beralih nunjukin kabin kayu sederhana dengan asap kepul dari teropongnya, nandain kalau situasi akhirnya udah beneran tenang. Sang istri sadar kalau suaminya selama ini selalu manis. Dan kaget ternyata dia juga bisa jadi mesin pembunuh mengerikan. Jadi gimana menurut kita? Ngingat mantan suaminya yang kasar ngelihat cowok besar ini bantai pengecut rasanya puas banget. Sini kumpul bareng gue, kita lihat adegan brutal ini yang sempat bikin dia mikir bakal ikut diajar juga sampai babak belur. Tapi sumpah pas dia natap mata cowok itu yang super lembut, rasa takutnya langsung hilang karena si abang gak niat nakutin siapapun. Dia baru sadar kalau tatapan tegang suaminya itu cuma murni rasa putus asa buat ngelindungin keluarganya dari bahaya. Tapi sekarang si pemburu malah manggil namanya pakai nada sedih banget. Dia ngira istrinya sendiri lagi ketakutan setengah mati ngeliat dia. Preki beneran bingung kenapa reaksinya tadi bikin suaminya panik banget. Padahal dia cuma ngerasa kayak cewek biasa yang gak ada nilainya. Cewek ini sampai gemeteran dan mikir kalau sikapnya bikin cowok itu ngira dia ketakutan. Padahal jelas udah gak ada alasan buat takut lagi. Di sini nih kalian harus merhatiin dalam hati istrinya, sampai mohon-mohon biar si pemburu nggak masang muka sedih dan terluka kayak gitu. Dia mikir, sebenarnya gampang banget buat ngomong langsung kalau dia itu sama sekali nggak takut. Tapi sayangnya perbedaan bahasa malah jadi penghalang terbesar mereka. Makanya si cewek langsung ngumpulin keberanian dan teriak manggil nama cowok gede itu sekuat tenaga buat narik perhatiannya. Si pahlawan jelas kaget banget dan natap dia pakai pandangan super manis. Sementara si cewek bales menatapnya dengan raut wajah yang bener-bener penuh tekad. Saat itu juga, dia langsung genggam tangan pasangannya kuat-kuat tapi penuh kasih sayang, berusaha keras buat nyampein semua perasaan aslinya. Waktu ngerasain kehangatan dari tangan besar yang kasar itu, cewek ini jadi yakin 100% kalau pejuang ini adalah tempat berlindungnya. Kalian pasti lega banget kan lihat dia senyum. Dia tahu pasti selama ada pelindung squad ini di sampingnya, gak akan ada yang berani nyakitin keluarganya. Sambil nangis karena terlalu bahagia, cewek ini nempelin tangan suaminya ke pipinya dan berterima kasih sepenuh hati ke cowok itu karena akhirnya berhasil diselamatkan.